pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan, dibersihkan. Tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah, sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur. Seluruh Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian apa? Ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan. Tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak tahu. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka Jadi nggak bisa perutnya sekolah nih kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang 0. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, jangan terlalu fokus ke satu program gitu. Ini problem. Oke, ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Terus. Enggak, kita bacakan satu persatu ya. 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Udah. Ya, misalnya ada begini. 16 alat tulis kantor, perjalanan dinas, Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies? Ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mat gitu loh. Ada sejumlah 16 kementerian lembaga yang tidak dipangkas ya. Satu di antaranya DPR. Ya DPR tentu kan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya, kami jangan dipotong dong. Karena terus terang saja selama ini kita harus mengevaluasi kinerja kementerian lembaga ya. Soal bagaimana misalnya tidak efisiennya ya. Program-program mereka begitu, tidak misalnya tidak berorientasi kepada outcome gitu, pencapaian hasil. Meskipun misalnya selama ini ya memang sudah ditekankan bahwa orientasi atau berbasis kinerja, ya. Tapi dalam prakteknya itu juga tidak seperti itu. Nah, BPK juga selama ini yang dinilai itu adalah kinerja finansial, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya kementerian lembaga yang penting habis duitnya itu, yang penting serapannya jelas habis. Programnya yang penting serapannya habis. Gitu.
itu sudah kita hitung dengan DPR. Memang ada beberapa yang ternyata misalnya vaksin dan obat, tapi kembali lagi kita akan lihat realisasinya sampai bulan Juni. Karena vaksin obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan. Ya, walaupun teman-teman bilang, Pak, itu butuh karena kadang-kadang anggaran kita kalau diberikan kan baru bisa ditariknya tuh bulan Maret. Jadi Januari, Februari itu biasanya kosong. Sebabnya kenapa suka ada stok sampai 2 bulan. Tapi kan sekarang masa penghematan nih, kita bisa lihat. Itu tadi sebabnya kenapa kita nanti setuju sama DPR, kita akan lihat lagi di bulan Mei Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. APBN 2025 ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2024. Dan kita tahu waktu penyusunan waktu itu kan ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Dan waktu itu memang kita mengalami defisit. Kalau kita lihat rencana pendapatan itu kan 3.005 triliun lebih. Ya, itu rencana pendapatan dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak, dari hibah gitu ya. Nah, kemudian sementara belanja negara yang direncanakan itu 3.621 triliun. Nah, itu dibagi dua sebenarnya. Ya, jadi sekitar 2.700 sekian triliun untuk belanja pusat, sementara 919 triliun itu untuk belanja daerah. Di situ dana bagi hasil, di situ dana alokasi umum, di situ dana alokasi khusus, di situ dana otonomi khusus, di situ dana keistimewaan, di situ dana desa. Lalu belanja pusat itu ada belanja pusat berdasarkan programnya, berdasarkan organisasinya ya. Jadi 3.621 triliun itu dibagi dengan belanja daerah. Ya. Dan waktu kami membahas APBN 2025, tidak ada tanda-tanda sebenarnya akan terjadi efisiensi seperti ini. Bahkan tidak ada berita sama sekali atau tidak ada informasi bahwa ke depan kita akan mengalami seperti ini misalnya ya. Oleh karena itu kalau kita lihat rencana pendapatan dengan rencana belanja itu kan ada defisit. Sekitar 616 triliun lebih itu. Jadi dari situ saya kita sudah defisit sebenarnya ya. Belanja kita lebih besar dari pendapatan yang mau kita dapat. Nah, karena itu ketika Pak Prabowo melakukan efisiensi ya, tentu ini berdasarkan apa yang juga beliau alami sebenarnya. 5 tahun di kabinet Jokowi kan tentu dalam rapat-rapat kabinet baik terbatas ataupun tidak terbatas kan dia sudah paham bagaimana postur anggaran ya. Kemudian bagaimana anggaran-anggaran yang ada di kementerian lainnya begitu. Jadi sekali lagi memang pemotongan ini tentu berdampak ya. Cuman kita harapkan pemerintah itu bisa menjalankan dengan baik dan benar. Jika APBN itu dalam keadaan bahaya ya. Nah, kita nggak tahu ini apakah ini masuk kan udah defisit 616 triliun bahaya dong. Ya itu makanya saya katakan. Jadi memang dalam pasal 41 itu sendiri dikasih ruang ya pemerintah. Bahkan kalau misalnya dalam waktu 2 kali 24 jam misalnya tidak ada belum ada semacam respon, itu pemerintah bisa langsung. Jadi ini ada pemberitahuan nggak? Ya, tentu dari ada pemerintah ke Banggar, tapi tidak ada pembahasan ya? Itu kan dibahas di badan musyawarah ya. Di situ ada alat kelengkapan dewan, di situ ada badan anggaran ya, dibicarakan soal-soal ini tidak mungkin nggak dibicarakan ke DPR ya. Nah, bahwa kemudian ada kementerian yang dipangkas, ada kementerian lembaga yang tidak dipangkas, nah, itu kan berdasarkan pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Nah, sampai hari ini memang setelah dilantik badan anggaran belum melakukan rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Dan memang ada surat dari pimpinan DPR untuk menghentikan dan itu ditujukan kepada alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi terkait dengan anggaran di kementerian karena pemerintah sedang melakukan konsolidasi ya dan melakukan rekonstruksi terkait dengan pemotongan anggaran tersebut. Jadi sekitar 306 triliun ya yang dipotong dan tentu saja kami berharap agar pemerintah itu bisa melakukan mitigasi terkait dengan dampak-dampak meskipun dampak yang disampaikan atau ditunjukkan dalam slide tadi saya juga tidak begitu yakin bahwa akan mengurangi produktivitas akan ini dan lain sebagainya bahwa sektor ekonomi mengurangi produktivitas dong. ASN yang tadinya kerja seminggu 5 hari jadi kerja seminggu 3 kali. Sebenarnya publik bisa terganggu juga sebenarnya ya jadi makanya kan perlu dimatangkan bagaimana misalnya work from anywhere itu ya dan kemudian bagaimana menjaga mitigasi agar sektor ekonomi ya, ketika misalnya hotel ya tidak pertumbuhan ekonomi aja kita cuma 5,03% melambat dibandingin tahun lalu. Makanya kan ini situasinya darurat ini ya. Makanya dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi mitigasi itu. Kan dia punya banyak menteri, punya banyak staf ahli, punya banyak orang-orang yang diharapkan bisa memberikan masukan kepada presiden terkait dengan situasi ekonomi hari ini begitu. Dan memang harus kita akui bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih dipengaruhi oleh APBN dan APBD. Nah, ini harus kita akui bersama. Nah, karena itu sebenarnya sektor UMKM ya itu harus menjadi perhatian dari pemerintah meskipun anggaran-anggaran tersebut dipotong oleh presiden. Alat ukur masuk akal apa enggaknya itu apa juga ngerti kita. Ini masuk akal, alat ukur masuk akalnya apa, tapi yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit ya. Desa juga berkurang. Ya. Apa maksudnya? Aduh, gimana ya? Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan, tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar, sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak? Nggak tahu. Itu kan alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong
infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI, Ya. katanya sudah TVRI juga. TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget. Makanya saya berharap dengan keluarnya surat dari pimpinan DPR untuk untuk tidak membahas anggaran dulu sampai dikonstruksikan kembali anggaran kita, saya harap membawa perubahan. Memang betul, kalau ada orang bilang ini tanda krisis, betul juga ya. Kenapa? Karena defisit kita berapa? Kemarin 401 ya? 600. Kemarin 401, sekarang potensial 600 triliun. Hutang luar negeri jatuh tempo 1.300 kalau tidak salah. Total Ya. Jadi emang kagak ada duit udah. Oke, tapi tugas pemerintah itu nyari duit. Tugas pemerintah itu nyari duit sebanyak-banyaknya, melihat peluang-peluang dapat uang dari mana, sumber daya alam, devisa dan sebagainya gitu. Nah, harusnya yang pertama kali dipertontonkan adalah peluang-peluang negara yang dapat uang. Tapi begitu dekat begini, kita jadi khawatir semua. Kalau kita lihat di grup-grup teman-teman di parlemen, semua pada nanya, ini sebenarnya sedang ada apa sih? Sedang ada apa sih? Gitu. Ini kok motong? maksudnya ini? Oh, iya. Kita juga kaget gitu loh. APBN sudah jadi undang-undang, diketok sudah, disetujui sudah, tiba-tiba keluar impres. Oke, secara regulasi, prosedur regulasi itu bisa diterima. Tapi kita jadi bingung, tiba-tiba dipotong. Teman-teman parlemen juga bingung. Kita ini kan ada momentum reses. Ya. Reses itu kita turun ke bawah, lihat jalan yang rusak, segala macam. Lalu kita akan perjuangan pada DPR. Begitu perjuangan, anggaran nggak ada. Terus? Itu loh. Kalau kemudian kita bangun jalan, jembatan gantungnya nggak dibangun. Kita bangun jembatan gantung, irigasinya hilang. Karena nggak ada lagi bisa digeser-geser gitu loh. Jadi udah jadi problem. Dan akhirnya kita semacam bohong bareng-bareng gitu loh. Oke. Anggota DPR-nya punya janji-janji politik di dapil, pemerintahnya punya janji-janji politik di dapil, dan semua tidak bisa terrealisasi. Termasuk IKN. Kalau misalnya kita mau nyari utangan ya, kalau kita mau nyari utangan kan salah kalau kemudian hutang itu untuk makan. Ya. Hutang itu untuk kerja. Hutang itu harus hutang produktif. Tapi kalau kemudian kita mencari hutang yang tidak produktif, hutang konsumtif untuk makan, untuk bangun IKN, kemudian untuk bangun rumah gratis 3 juta, yang kita juga bingung angkanya gimana bisa dapat 3 juta. Mungkin ada AI terbaru ya yang mampu menghitung bagaimana dan 1,6 triliun bisa berbuah 3 juta rumah dalam 1 tahun. Kan dibantu swasta. Nah, ini juga menjadi Dari penting. DPR. Begini, dalam republik ini nggak ada bohir-bohiran. Nggak ada satu pengusaha besar yang menjadi bohir buat rakyat Indonesia dan punya jasa luar biasa terhadap republik ini, sementara sesungguhnya dia mengambil banyak dari republik ini. Itu juga tidak betul dong. Artinya siapa pengusahanya, apa konsensi negara pada dia, itu harus clear juga. Tidak ada makan siang gratis loh. Kalau kita melihat asta citanya presiden, kemudian quick win-nya presiden, memang kebijakan beliau kebijakan populis. Ya. Dan memang harus kita dukung itu. Memang kita dapat sekarang ini adalah, sebagai contoh ya, misalnya tadi bicara tentang makan bergizi gratis. Ini kan kita ingin melihat bahwa anak-anak kita ini tidak ada stunting lagi. Satu. Kedua, kalau kita melihat di India, itu 10 tahun yang lalu sudah dijalankan makan siang bergizi gratis. Apalagi Jepang. Jepang itu sudah 80 tahun. Sehingga dia punya IQ-nya kan tinggi. Kita kan ini sering diolok-olok, IQ kita ini 70 sekian. Jauh dari Kamboja. Ya kan? Mendekati Laos. Masa kita negara besar seperti ini mempunyai IQ seperti itu? Berarti kita ini adalah investment untuk sumber daya manusianya untuk ke depan. Ya. Jadi kita harus dukung penuh. Walaupun dananya itu, ya katakan tadi cuma 71 triliun, dia akan meningkat jadi 100 triliun. Untuk memberi makan ini 82 juta. Betul, dari 100 triliun itu kan diambil dari pemangkasan kementerian dan juga lembaga lain yang tentu saja mengganggu program-program pro rakyat lain di kementerian itu. Saya rasa begini, itu kan juga dana itu kan gelondongan ya. Ya kan? Tinggal kan diserahkan aja kepada kementerian itu mengecek satu persatu. Ya saya berharap kalau untuk pelayanan publik itu, ya kalaupun dipotong, Kementerian PU dipotong 80%, sisa 30 triliun itu gimana? nah tinggal begini aja, 30 triliun itu, ya memang pasti dampaknya banyak lah. Ya. Pasti pengeluaran itu banyak. Tapi untuk pelayanan publik jangan. Diharapkan jangan sampai ada mengurangi pelayanan publik. Ya untuk utamanya itu. Tapi kalau misalnya itu kan juga paling banyak juga, kalau nggak salah 44 triliun itu kan ATK. 44 triliun lagi itu kan perjalanan dinas, itu cukup besar. Dan Presiden kan sudah mensortir itu sampai 9 tingkatan itu. Saya rasa ya udah tahu lah, udah paham lah gitu. Tinggal masing-masing kementerian itu memberi laporan lah. Ya, Bu. Bisa tambahin lagi juga ya. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka Jadi masih perutnya sekolah nih, kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada. Gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34, ini hilang. Sekolahnya hilang, 0. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua. Sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan, Bang. Jangan terlalu fokus ke satu program gitu. Ini problem. Oke, ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa dipotong? Oke, ada 16 komponen. Kita baca satu persatu.
Terus? Enggak, kita baca satu persatu ya, 16 komponen ini. Tadi udah kita paparin, Bang. Oh, sudah ya? Udah. Ya, Ada misalnya 16 alat tulis kantor, perjalanan Oke. dinas, Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke. Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Oke. Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Ya. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility studies, Baik. ya nggak bisa. Oke. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, Ya. pelanggaran, Baik. masuk penjara. Ya. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mumet, mat gitu loh. Undang-Undang Nomor 16 2024 itu disetujui di September. Ya. Lalu kemudian Oktober itu Pelantikan presiden. Ya, DPR juga dilantik, ya Presiden juga dilantik. Berjalan 5 bulan, keluarlah instruksi Presiden ini soal penghematan, efisiensi dan sebagainya. Jadi lalu kemudian ada sejumlah 16 kementerian lembaga yang tidak dipangkas. Ya, satu di antaranya DPR. Ya DPR tentu kan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya, kami jangan dipotong dong. Ya. Jadi memang DPR menyampaikan pendapatnya ya? Tentu dong. Jadi DPR jangan dipotong. Ya kita kan juga menyampaikan itu karena kan itu kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing. Tapi banyak sekolah yang nggak kebangun loh, Bang. DPR Ya anggarannya tetap makanya saya katakan 6 sekian triliun ya dibandingkan dengan 3.000 sekian triliun itu cuma berapa kira-kira begitu ya. Tapi saya katakan bahwa ini kan semacam peluang dan tantangan juga ya, peluang bagi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian untuk mengevaluasi, karena terus terang saja selama ini kita harus mengevaluasi kinerja kementerian lembaga ya, soal bagaimana misalnya tidak efisiennya ya program-program mereka begitu, tidak misalnya tidak berorientasi kepada outcome gitu, pencapaian hasil. Meskipun misalnya selama ini ya memang sudah ditekankan bahwa orientasi atau berbasis kinerja ya, tapi dalam prakteknya juga tidak seperti itu. Nah, BPK juga selama ini yang dinilai itu adalah kinerja finansial. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya Kementerian Lembaga yang penting habis duitnya itu ya. Yang penting serapannya jelas habis. programnya, yang penting serapannya habis. Gitu. Ya, Ini juga menjadi tantangan persoalan, juga betul. sebenarnya. Oke. Tapi kalau dipotong sampai sebanyak itu juga benar sih, Bang. Iya benar, nggak mungkin tidak ada imbas. Nah sekarang bagaimana mensiasati ya dan memitigasi imbas itu agar kemudian apa yang diharapkan amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi instruksi presiden itu kan kita lihat nanti. Nanti kan ada laporan ya, laporan semester. Iya nanti kan ada laporan semester. Lebih kurang bulan 6 itu ada laporan semester ya terkait dengan pelaksanaan APBN 2025. Nah di situ nanti mungkin ada komunikasi antara badan anggaran dengan pemerintah. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang. Jadi memang mau nggak mau tuh Pak Prabowo harus melaksanakan itu. Kenapa? Karena kalau enggak, rakyat kan banyak nunjuk dan banyak bertanya. Sudah menuntut mana kemarin waktu itu dijanjikan. Nggak kejadian. Tapi kan dalam ilmu manajemen itu ada wants dan needs ya. Wants itu bisa banyak, tapi needs itu kan sedikit gitu. Saya mau punya mobil gitu, ya needs-nya apa gitu. Mas-nya apa? Mas dan wants, sorry, di dalam manajemen itu. Yang harusnya itu yang mana dilaksanakan. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya gitu kan. Itu yang penting kan. Jadi sekarang itu bertanya, tuh uangnya nggak ada terus mau gimana. Terus anak nanya terus, kita semua bingung kan, makin bingung. Tadi saya tambah bingung, 1.300 triliun. Kan tadi udah defisit 600 triliun. Dipotong cuma 300 triliun. Maka masih kurang 300 triliun. Narik utang baru 700 triliun. Iya, terus pajak baru 50 triliun kalau nggak salah masuk. Nah terus mau gimana ini? Jadi kita Utang 1,100.300 triliun. Iya, nah, jadi maksud saya waktu ini saya nanya ke Bang Nasir juga, betul itu tadi pertanyaan anak. Waktu ngatur APBN 2024 tuh gimana sih? Sampai kemudian sekarang tuh ternyata Bisa defisit banyak gitu. defisitnya banyak. Terus gini, bayangin yang baru jadi menteri. Baru dipisah nih. Ya. Gedung baru jadi, ruangan baru jadi. Baru mau kerja, uangnya nggak ada. Mau pinjem, nanti dituduh macam-macam. Dituduh budak oligarki lah, dituduh ini, dituduh itu. Kalau saya sih apresiasi tuh Pak PU itu. Kenapa? Jujur ya. Jujur. Ya emang gimana sih di blok ditanya-tanya ke saya. Gitu, atau misalnya Pak Teng gitu ya, ditanyain pagar laut gimana? Gimana sih kan sekarang udah LPG nih, kok ditanya-tanya lagi pagar laut? Itu adalah bentuk kebingungan para menteri-menteri itu menurut saya. Justru mestinya ditanya Keputusasaan ya dari para menteri. Putusan ya, putus asa ya. Ya, kita lihat putus asa soalnya para menteri Jadi itu. gini, balik ke yang tadi nak. Iya. Jadi pemerintah tentukanlah mana yang must dan mana yang wants. Kalau emang must ya harus dilakukan. Yang wants ini nanti aja. Mau beli mobil, wants-nya apa? Ada mesinnya bisa jalan gitu. Masalah AC, TV segala macam belakangan. Jadi program makan bergizi gratis ini apa? Wants. Ya, Bukan nggak mas tahu, ya. kan Karena ini program prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Mas Wapres. Kan dia bikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang must dan wants ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry kalau gue tambahin begini, nggak bisa lu pakai contoh India, nggak bisa lu pakai contoh Jepang. lama itu. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan Ras ya, nah, seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia sih Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyatku yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, itu dulu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi. Sudah. Rakyat juga terima kok.
Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, "Ma, nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku." Lah, pasirnya nggak kebeli, batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya. Bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Gitu loh. Tapi kelihatannya ini Sebentar. tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, Ya, semuanya betul swasta. bilang. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi. Kalau saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Ya. Korporat apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal-timbal Iya, tapi kan memang kan harus ada itunya lah, ya. Ah, itu tuh. juga. Itu pengawasan, tuh. kan? Bukan. Yang sebelumnya. Ada itunya. Ada itunya apa maksudnya Bang Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita budi. ininya, itunya Pak, bayar pajak dia. Oke. Jelas dong, bayar pajak dia. gitu Ya ya. kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikir bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah. Pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia. Inilah, jangan berpikir bahwasanya oligarki itu ya, itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Ya. Korporasi itu juga Nggak punya ada andil yang membangun nggak ada negara yang ini. bilang Kalau saya tertarik oligarki itu itu Pak sampah. Pak Nggak ada yang Agus bilang Bagio. sampah. Pak Agus, ya tadi bicara tentang itu. Di dalam, sebentar dulu Pak Adian, di sini mau ini jawab. Pak Agus, ya. Kalau Pak Agus tadi ya untuk masalah MBG ini. Kontradiktif, Tadi terlalu ambisius. Ya. Kalau kita lihat, trigger memang masih untuk ibu untuk Ibu anak, hamil. nggak, sorry, untuk anak dulu, Ya. ya kan? Baru nanti kan dari ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan Ya berkurang. itu enggak, Ya kan? stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari awal kan dari Betul, kandungan kan juga sudah bisa dulu. Nah, iya, Kalau betul. sudah jadi bayi Betul. sudah ini ya stunting ya. Nah, itu. Tapi dalam kandungan, Ya, tapi kalau sudah dikasih. diberi gizi yang bagus, itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke, Bukan Itu dikasih dalam Oke, kembali lagi ya, kita nggak bicarain bayi. stunting nih, kita lagi Ya, bicarain kedua. MBG. Enggak, mungkin ada Sebentar, yang sebentar. Oligarki tadi itu, Ya, oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri? Mau, Oke? Oke. Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silakan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi dan mau mengambil lagi itu problem. Oke. Ya, itu maksudnya law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai MBG ambisius, kemudian kontradiktif. Kalau MBG ambisius ya, itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada keinginan Mereka lagi presiden. kebingungan sekarang. Ya kan? Lagi kebingungan ini sekarang. Itu tadi Betul, dapat 100 pasti triliun dari ada. pemotongan Pasti anggaran ada, ini, Bang. Ya, ada pemotongan anggaran itu apakah 396 T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Itu dana Ya, dari udah. Kemenhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu, ya kan? Nah, yang lainnya itu Setahun tinggal bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik. Itu skala Ya, prioritas itu tadi dong, yang kita omongin Terus ini, Bos. tadi. Gue menarik yang ini, masalah yang di India 10 tahun. Coba dia India. Mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Kenapa mereka? Mereka kan mendapatkan itu kok. Makan siang gratis itu sejak dia masih di SMP, SMA dan sebagainya. Itu loh. Ya, kan? baik. Beda Dan lagi. kita ini baru mulai gitu loh. Oke, oke. Kita Baik, kalau tadi merasakan sekarang, saya kita mau baru lihat bergeser. nanti di Silicon Valley. Lu Itu kenapa juga baru sih? Indonesia. Kenapa sih? Bukan kenapa ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, enggak, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal Apa bingung, infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah di program-program tadi, program-program populis dan juga pelayanan publik tadi yang nggak boleh terganggu. Tapi masalahnya, Ini sebentar ini data ya. Ya. Pembangunan dan duplikasi jembatan 5.841 meter. Itu sebelum ada pemotongan. Lalu dipotong tinggal 1.096 meter. Ada 4.000 lagi yang nggak kebagian jembatan. Itu gimana? Oke, gitu loh. itu ntar kita akan bahas. Emangnya Sebentar, orang di saya sana mau ngelurusin harus ya. pakai apa? Baik, baik. Oke. Apa? Ini, Kaki buat nyebrang. Ini 3 menit doang. Sebentar Dampaknya doang. gede banget.